di atas nol, kemudian ini minus 1,0 di bawah 0%. Ini sangat signifikan sih tingkat penurunan pending home sales. Saya kira pending home sales ini data penjualan rumah yang masih tertunda, artinya yang sudah dibangun tapi belum ada pembeli ya. Jadi kalau misalkan ada developer, dia sudah punya lahan, kemudian dia sudah bangun pondasi, dia penawarnya ke beberapa konsumen, tapi tidak ada pembeli yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini akan menjadi sebuah perhatian analis untuk khusus data di Amerika Serikat, karena home sales ini adalah salah satu penyebab utama hancurnya perbankan di tahun 2008 ya. Sama juga nanti kalau saya perhatikan di Indonesia, di mana pemerintah sedang membatasi kredit perumahan dan hanya kredit konstruksi kalau tidak salah, eh, diminta untuk kepada bank penyalur kredit perumahan ini untuk menurunkan suku bunga. Namun beberapa bank ini masih enggan menurunkan suku bunga. Hanya bank swasta yang masih menurunkan suku bunga, termasuk ya kita tahu, sama-sama tahu. Tapi bank-bank berplat merah masih enggan menurunkan tingkat suku bunga perbankan. Saya khawatir ini uh, akan terjadi pengulangan sejarah dari krisis macetnya kredit perumahan ya. Ketidakmampuan developer untuk pengembalian hutang kepada bank atau ketidakmampuan konsumen untuk membayar kredit perumahan kepada uh, kreditur. Nah, di Amerika Serikat sudah terlihat ini sangat sangat riskan ini. Masalah 3,2% ke minus 1,%, akan ada statement dari pengambil kebijakan moneter untuk menstimulus likuiditas di perbankan. Oleh karena itu, Janet Yellen kemarin dan beberapa presiden The Fed menyampaikan bahwasanya tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat dikarenakan data yang masih belum kuat. Sebenarnya faktornya ini masalah kredit perumahan nih Pak Di. Ya, jadi banyak developer di sana yang sudah pinjam modal dari bank untuk pengembangan properti, namun ternyata penjualan kepada konsumen tidak sesuai dengan diharapkan. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa baca di Monex Daily Report untuk The Fed barangkali tidak akan menaikkan suku bunga dalam jangka pendek. Namun terlepas dari itu, kembali di bulan Oktober nanti adalah tahun fiskal Amerika Serikat, kuartal pertama dari tahun kalender 2014. Bulan Oktober adalah masuk kuartal keempat ya. Tapi di tahun fiskal Amerika Serikat masuk kuartal pertama. Oleh karena itu tadi saya melihat di bulan Oktober akan terjadi reversal market, terutama untuk komoditas. Kita perhatikan juga nanti data hari ini yang paling penting, tingkat confidence level di Amerika Serikat juga mengalami penurunan dari 92,4 angka indeks ke 92,2. Ini angka sudah sangat mendekati 100% angka indeks untuk consumer confidence. Sudah peak ya, sudah tertinggi confidence levelnya. Saya kira akan ada stagnasi sedikit untuk di confidence level yang akan mempengaruhi reversal nilai tukar dolar. Baik, kita lihat dulu dari Asia, di mana yen, US dollar yen, pelemahan yen ini memang akan menyebabkan devaluasi mata uang yen ya. Kemudian akan membuatkan efek positif terhadap ekspor, tapi akan meningkatkan harga-harga barang impor pada saat yang sama, terutama khusus untuk di komoditas. Ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah Jepang, dikarenakan pajak di sana juga naik, permintaan komoditas pangan kemudian untuk industri juga ini akan meningkat. Harus ada balance ya, harus ada balancing antara supply and demand dan ekspor dan impor. Saya kira untuk tingkat koreksi dari sesuai Fibonacci expansion yang saya tarik di sini dari titik 97 kemudian ke 104, koreksi ke 100.50-an. Target di 100% Fibo memang sudah capai, sudah hit di 109.50. Masih ada ekspektasi ke 110 untuk USD yen. Namun di sini ada level support 61,8 expansion di 105.96 atau di 106.00 untuk koreksi penguatan mata uang yen.
Pak Dwi, sebelum kita lanjut dulu tentang kericuhan dan kerusuhan demo banyak orang, kemudian kita lihat dulu khusus di mata uang yen ini. Ada komentar Pak Dwi? Iya, saya mencurigai ada koreksi yang cukup tajam di dolar yen ini, dikarenakan peningkatan dari harga-harga juga mempengaruhi terhadap trade balance di Jepang, manakala ekspor juga meningkat, tetapi apakah dia menutupi antara ekspor dan impor dari hasil total? Saya masih belum yakin. Namun sudah pasti kejenuhan pasar nampaknya akan terjadi nih. Dilihat dari body-body candle yang terjadi secara teknikal juga terlihat. Kemudian dari range yang terjadi juga tidak terlalu besar untuk harian. Saya melihatnya akan terjadi koreksi dari beberapa minggu ke depan nih Pak. Ya, ini yang paling psikologi dasar dari filosofi forex itu tetap akan ada supply dan demand ya. Menguatnya sebuah mata uang negara juga akan mempengaruhi ekspor. Pemerintah biasanya akan mengintervensi, atau melemahnya mata uang sebuah negara akan eh, akan tertekannya impor, juga negara biasanya akan intervensi. Nah, inilah dua bilah mata pedang yang akan mempengaruhi neraca perdagangan sebuah negara dari tingkat kurs yang mengambang. Pengaruhnya di sini. Maka uh, sangat cerdik China dengan menggunakan Hong Kong sebagai negara satelit, penggunaan Hong Kong dolar dan penggunaan mata uang renminbi sebagai alat pembayaran, atau Cina kadang-kadang juga bisa minta dengan emas fisik. Perlu kita tiru dengan pelemahan mata uang rupiah contohnya, ekspor kita memang oke, tapi impor kita juga membengkak. Barangkali kalau misalkan kita mau impor, lebih bagus kita bayarnya pakai emas ya, atau kita bayarnya pakai dolar, terserah lah. Yang penting ada bayangan penggunaan dualisme itu tadi. Makanya di Taiwan juga akan menggunakan itu, saya baca kemarin. Tapi parlemennya menolak untuk penggunaan negara satelit. Saya kira Taiwan juga meniru negara China. Nah, yen sendiri tidak mungkin satu negara melulu ekspor ya. Dia juga harus punya bahan baku yang harus dia impor jika negaranya tidak punya sumber bahan baku. Maka dengan melemahnya nilai tukar yen, dia mengimpor barang di harga yang sama ini, saya kira tidak logis. Tidak ada surplus sebuah factory, tidak ada surplus sebuah industri jika mengimpor dengan kurs nilai tukar saat ini. Oleh karena itu akan ada supply and demand, strong support untuk sebagai resisten sebelumnya itu ya, support sebelumnya yang menjadi target adalah di 105,90-an. Ini bisa menjadi incaran, hati-hati di angka 110 sebagai topping angka pelemahan yen. Baik, kita akan naik melanjut ke Aussie dollar, di mana pengaruh data China yang melemah dari menurunnya harga-harga komoditi metal, kemudian akan menyebabkan korelasi mata uang komoditas ini juga mengalami pelemahan. Ada bottom di 0,86680 di periode Januari 2014. Saya kira ini adalah harga penurunan yang sama dengan harga pembukaan awal tahun 2014, sehingga harapan untuk carry trade mata uang Aussie untuk mengharapkan swap atau roll over dari bunga holding Aussie dollar ini masih plus saya kira, tapi masih, kalau kita mulai dari awal tahun ini masih plus ya Pak Dewi ya, kalau kita mulai transaksi buy Aussie di awal tahun. Nah, penurunan dari yang terjadi sekarang ini saya kira juga menjadi cerminan bahwasanya ada skenario yang barangkali sedang disusun untuk keseimbangan antara neraca ekspor dan impor. Saya tidak heran Aussie pada saat awal 2015 meningkat karena permintaan dari kontrak kerjasama impor dari Australia ke China ini meningkat, dan sekarang China sedang membatasi untuk impornya. Uh, Taktis ini mata uang Aussie-nya mengalami pelemahan. Saya kira menjelang akhir tahun juga akan ada keseimbangan untuk nilai tengah Aussie, saya kira di 0,8970-an atau di 0,9000. Pak Dwi ada komentar?
Oh iya betul, pendamping untuk pelemahan Aussie dibantu juga dengan melemahnya dari Hong Kong. Kemudian jangan lupa negara tetangganya juga sudah mengadakan intervensi mata uang New Zealand, Pak Fauji, pada hari Kamis Iya, kemarin, sehingga benar. nampaknya akan turun turun terus nih sampai ke level 0,86680 tercapai. Coba kita korelasikan dengan komoditas emas. Ini ada kesamaan pola, di mana juga harga emas sudah menyentuh 1206,49. Harga awal tahun 2014 bulan Januari pembukaan 1209,50. Saya kira ini eh, kalau basic neraca keuangan kita dengan menggunakan emas sebagai aktiva, saya kira ini akan terjadi balance sheet yang seimbang dari awal tahun sampai di akhir tahun. Saya kira sungguh naif kalau sebuah institusi yang memiliki cadangan emas sebagai aset atau aktiva, eh, memasukkan aktiva emas sebagai aktiva, saya kira ini terdefisiasi ya neraca anggarannya atau buku akuntingnya. Oleh karena itu, eh, ada satu poin yang menjadi keyakinan semua pihak termasuk saya, Pak Dwi. Ini sudah cukup murah karena harganya sudah di awal tahun sama. Kalau punya duit ya beli emas saja lah ya. Untuk sementara ini sekalian untuk nabung dan persiapan-persiapan kenaikan emas untuk bisa kita taking profit. Ada komentar Pak Dwi dengan Aussie dan emas barangkali? Nggak ada kalau emas, saya kira dia terus mengikuti dari fundamental dari beberapa negara. Sayang sekali laporan yang saya terima telat bahwa permintaan China terhadap emas itu menurun bulan Agustus kemarin, sehingga membawa pengaruh juga terhadap harga emas nampaknya untuk kali ini, Pak. Iya, karena itu tadi Pak Adi, ada kesamaan demand dari China terhadap bahan baku industri dan manufaktur, tentu akan memperlambat atau mengurangi permintaan di logam mulia sebagai eh, permintaan lah ya untuk impor dari Hmm. Australia. Ini akan pengaruh sini. Jadi poinnya adalah teman-teman semua informasikan bahwasanya level harga 1206,50 adalah harga awal buka di awal Januari 2014. Saya kira re-evaluation untuk di harga emas ini apakah dengan menguatnya US dollar yang akan berlanjut atau melemah nanti. Poinnya adalah lihat kalau misalkan ada dovish untuk di dolar ya masuk di Oktober nanti, saya kira akan reversal untuk di komoditas ini dengan uh, pemicu pelemahan dolar indeks. Baik, kita lihat lagi untuk di euro juga masih menjadi topik utama yang kita lupakan adalah sebenarnya Eropa ini masih rentan dengan krisis likuiditas perbankan di Italia, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, sangat gencar sekali Mario Draghi membuat program likuiditas atau funding melalui lelang obligasi atau aset backup securities dari penjualan obligasi. Nah, jika memang ini masih terus terjadi, akan menjadi murah mata uang euro terhadap US dollar. Apakah ini kesempatan investor dari basis mata uang dolar untuk masuk ke Uni Eropa, menginjeksikan investasinya di Uni Eropa? Saya kira ini yang menjadi faktor politik dari kajian ekonomi politik ekonomi. Namun jika confident level publik terhadap mata uang euro dengan ditunjukkannya kemarin oleh yang obligasi itu sangat berhasil ya. Ini akan membuat apresiasi euro akan kembali uh, menjadi minat terhadap favorit mata uang euro. Nah, data running price di 1.292620-an ini adalah harga akhir tahun 2011 ya. Di Januari 2012 saya kira itu bottomnya. Kemudian ada shadow untuk di candlestick weekly atau yearly di 1.2048 support strong yang menjadi uh,
faktor resiko ya, faktor resiko penurunan lebih lanjut untuk di euro. Kalau misalkan laporan dari ECB ini bersifat hawkish, ini akan meninggalkan level support 26 1.2620-an. Akan kembali ke area flat di 1.29 atau di 1.30. Tergantung dari skenario Mario Draghi nanti di bulan 10, kita tunggu statement dari beliau. Sementara teman-teman untuk wait and see dulu untuk di euro US dollar walaupun sudah overbought di level 1.26 ini. Hati-hati karena masih ada faktor pengaruh USD Swiss dan GBP US dollar di situ. Oke, terakhir barangkali untuk pengaruh masalah komoditas, terutama logam mulia, kemudian pajak di Jepang, inflasi, kemudian deflasi di Jepang. Saya kira ini yang paling tidak boleh kita lupakan adalah faktor utama sebuah pabrik industri bisa menjalankan mesinnya hanya dengan menggunakan minyak ya. Tidak ada mesin yang belum ada mesin yang bisa hidup tanpa dengan minyak kecuali mungkin negara-negara yang sudah alih energi ya. Tapi minyak ini adalah sebagai penggerak motor dari mesin sebuah pabrik. Kemudian ada pola di situ di 3 hari lalu, inverted hammer. Ranging weekly yang saya gambar adalah dari average support to support dan average resistance to resistance. Ini di 92.48. Kemudian topping areanya di 107.65. Ada garis biru yang saya tarik di sini, garis biru average duplication-nya itu di sini juga sama. Ada formasi inverted hammer di sini. Candlestick 2 sudah confirm melewati setengah dari inverted hammer ini di level 93.50, running price 94.30-an. Ini sangat menarik konfirmasi reversal untuk di oil. Dengan meningkatnya harga oil, saya kira komoditas lain juga akan terdongkrak. Target incaran untuk di minyak adalah di angka 99.99 garis MA25 shift 5 di time frame weekly. Demikian Pak Dwi, morning briefing bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Nampaknya market juga hari ini bergejolak untuk pasar Asia. Kesimpulan yang didapat dari morning briefing ini, saya kira pendingnya interest rate yang telah diisukan oleh Fed akan terjadi pada bulan Oktober. Kemudian juga Aussie masih dalam keadaan drop, bearish, terpengaruh dari data-data China yang memburuk maupun dari niat dari pemerintah Australia untuk terus menurunkan dengan nilai tukarnya sehingga ingin mendapatkan trade sebaran yang cukup positif. Kemudian dari gold juga sama, menurunnya permintaan dari China juga mempengaruhi terhadap penurunan dari harga emas ini. Kemudian dari oil barusan yang terlihat juga terlihat masih dalam keadaan koreksi. Kemudian topik utama yang penting untuk hari ini saya kira di Hong Kong, dikarenakan ada ancaman akan terjadi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 1 Oktober 2014 sehingga membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap pergerakan harga Hang Seng. Hal ini juga memberikan kesempatan kita untuk pengambilan posisi yang sangat baik mengikuti dari keadaan fundamental yang terjadi di gold, di samping dari beberapa data yang akan keluar hari ini. Halo Pak Dwi. Morning briefing. Ya, silakan Pak. Satu lagi saya mungkin mau kasih sponsor ini ya. Ya. Tahun 2014 ini ada film di bioskop Jack Ryan Shadow Recruit ya. Barangkali teman-teman sudah nonton. Itu juga menggambarkan situasi ekonomi di Rusia dan Wall Street, di mana ada aliran hot money dari Rusia ke US dollar yang targetnya adalah menghancurkan US dollar. Mungkin teman-teman lebih baik nonton film itu sehingga persepsi dan pemahaman yang saya sampaikan dari dulu-dulu sebelumnya ini sudah bisa dipahami. Kebetulan film itu bisa sedikit memberikan penjelasan yang simpel dan sederhana dari apa yang saya paparkan selama ini Pak Dwi. Jack Ryan Shadow Recruit ya, filmnya itu. Kebetulan menarik filmnya, sesuai dengan bisnis kita. Demikian Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Wajah atas informasi yang cukup menarik saya kira. Terima kasih morning briefing kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan seluruh informasi yang ada dapat membantu rekan-rekan semua dalam proses penyampaian informasi terhadap para calon nasabah maupun para nasabah juga dapat mendapatkan informasi ini untuk pengambilan posisi di samping manajemen yang baik dan tepat sangat mendukung untuk keberhasilan. Terima kasih, selamat pagi.